Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu, Bu Yuyun Wahyu. Pada hari ini kita akan mempelajari materi masih pola bilangan bagian ketiga, yaitu tentang barisan dan deret geometri. Nah, pada pertemuan kali ini apa saja sih bahasan yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mencari tahu apa itu barisan geometri, apa bedanya dengan barisan aritmatika. Kemudian bagaimana mencari rumus suku ke N dari barisan geometri, dan juga bagaimana cara mencari rumus deret geometri. Oke, bahasan pertama kita yaitu barisan geometri. Nah, barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai perbandingan yang selalu tetap. Nah, perbandingan ini disebut juga dengan rasio. Jadi antara suatu suku dengan suku selanjutnya itu perbandingannya akan selalu tetap, ya, disebut dengan rasio. Jadi kalau di sini Ibu punya contoh, ada suatu barisan bilangan 2, 4, 8, 16, 32. Nah, ini kalau kita lihat selalu perbandingannya akan tetap, yaitu dari 2 ke 4 itu selalu dikali 2, 4 ke 8 juga dikali 2, 8 ke 16 juga dikali 2, dan 16 ke 32 juga dikali 2. Nah, perbandingan yang selalu tetap ini disebut dengan rasio. Cara mencari rasio berarti kita bisa tinggal membagi saja suku kedua atau U2, ya, dibagi dengan U1, suku ke 1. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, adapun istilah pada barisan geometri tidak jauh berbeda dengan barisan aritmatika, hanya perbedaannya pada beda. Kalau barisan aritmatika istilahnya beda, kalau barisan geometri istilahnya adalah rasio. Sedangkan untuk suku pertamanya sama ya, A dan UN itu adalah suku ke N. Nah, bagaimana cara mencari suku ke N dari barisan geometri? Suku ke N pada barisan geometri dilambangkan dengan UN. Rumus untuk mencari suku ke N adalah A dikali R pangkatkan N dikurang 1. Supaya lebih jelasnya, kita akan langsung coba ke contoh soal. Diketahui barisan geometri sebagai berikut: 1, 3, 9, 27. Tentukan rasio nilai A dan suku ke 10-nya. Kita coba yang pertama ya, yang A. Nah, rasio tadi kita tinggal membagi saja suku kedua dibagi dengan suku ke 1. Jadi kita peroleh 3 dibagi 1, hasilnya sama dengan 3. Nilai A berapa? Suku pertamanya 1, betul ya. Dan suku ke 10 UN, rumusnya ini artinya suku ke 10 itu lambangnya U10. A-nya tadi 1, kita ganti dengan 1. R-nya tadi 3, kita ganti dengan 3. N-nya 10. Rumusnya N-1 ya, berarti 10 dikurang 1. Maka bisa kita peroleh hasilnya adalah 1 dikali 3 pangkat 9. Hasilnya adalah 3 pangkat 9, yaitu 19.683. Untuk yang B pun sama ya. Nah, kalian coba selidiki perbedaannya. Kalau ini tadi bilangan bulat ya rasionya. Nah, kalau di sini suku keduanya 120, suku ke satunya 240. Jadi hasilnya adalah 1/2. A-nya berapa? Suku pertamanya adalah 240 dan selebihnya perhitungannya sama. Ya, silahkan dicek kembali perhitungannya betul atau tidak. Seandainya salah, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu deret geometri. Perbedaan sebelumnya, barisan dengan deret hanya ada di tanda ya. Kalau barisan tandanya koma, kalau deret di jumlah. Jadi, deret geometri adalah jumlah suku-suku dari barisan geometri. Nah, lambangnya apa? Lambangnya sama, yaitu SN. Rumusnya kita memiliki 2 rumus ya.
Nah, ini rumusnya atau ini. Oke, ini tergantung dari nilai rasionya. Kalau rasionya antara pecahan ya, rasionya pecahan, kita gunakan rumus yang ini. Kalau rasionya bilangan bulat lebih dari 1, kita gunakan ini. Ya, oke. Kita supaya lebih jelas, lanjut lagi ke contoh soal. Diketahui deret geometri adalah angka-angka ini, tentukan jumlah 7 suku pertama atau istilahnya S7. Nah, di sini kita cek ya, rasionya 6 dibagi 3 yaitu 2. Jadi kita bisa pakai rumusnya adalah ini ya. Oke, nah silahkan tinggal disubstitusikan. Masukkan A-nya adalah suku pertamanya 3. Kita tuliskan di sini 3. Satunya tetap. R-nya tadi 6 dibagi 3 yaitu 2. N-nya 7. Nah, selanjutnya kita hitung seperti biasa. Oke. Ya, pembahasan kali ini sudah cukup. Kita akan lanjutkan ke tugas yang ketiga ya. Jadi ini pertemuan terakhir kita di bab pola bilangan. Jadi Ibu akan berikan tugasnya berupa tugas keterampilan. Silahkan kalian pelajari dari contoh kasus yang ada. Kemudian kerjakan tugas yang harus kalian tuliskan. Nah, ini ya, ada 10 pertanyaan. Silahkan kalian pelajari. Waktu untuk mengerjakan adalah 1 minggu. Silahkan kerjakan sebaik-baiknya. Oke, thank you for listening. Selamat bekerja, maksimalkan kerja kalian ya. Kalau ada hal yang masih belum bisa dimengerti atau dipahami, boleh tanyakan di grup diskusi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.